Firman dulu depan ya. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, para narasumber, mentor kami, Profesor Romli, Pak Firman, yang udah malang melintang dari lawyer sampai sekarang saya profesor, Pak Amin yang saya hormati. Saya hanya ada 5 poin tapi akan saya sampaikan dengan singkat, dan yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan fakta. Menarik diskusi pada pagi hari ini karena kita membahas tentang tipikor. Prof. Romli adalah salah satu inisiator terhadap undang-undang KPK, dan beliau sangat kekeh bagaimana pemberantasan korupsi itu setidak-tidaknya berkurang. Saya ingin bicara tentang OTT, Prof. OTT, penerimaan suap, yang diatur pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Ini kan perlu adanya 2 alat bukti. Tetapi faktanya OTT ini menjadi alat untuk target tertentu, sehingga alat bukti tidak dapat ditemukan dan kemudian akhirnya harus merekayasa bagaimana seseorang yang menjadi target ini harus menjadi tersangka. Fakta di lapangan tersebut itu, sehingga ada jebakan-jebakan bahkan rekayasa terhadap barang bukti seolah-olah itu adalah dibuat pengakuan dengan cara-cara intimidasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang KPK yang sudah direvisi itu sudah ada pasal yang terkait dengan pengaturan SP3. Namun sampai sekarang SP3 kan tidak populer karena kalau SP3 itu dilakukan kemudian KPK dianggap tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi. Ini satu hal, Prof. Romli. Kemudian Pak Amin menarik tadi penjelasannya sangat runtun bahwa dari rejim ke rejim dalam pemberantasan korupsi tadi Bung Karno, Pak Harto sampai ke hari ini itu disampaikan bahwa kesimpulannya korupsi masih merajalela. Artinya bahwa kita ini adalah negara yang gagal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sedangkan di sisi lain kita ini sudah banyak membuat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi, tapi faktanya kan overlapping antara undang satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu mohon pandangan pendapat dari para pakar ini, apa ke depan yang kita lakukan? Karena DPR sekarang ini bukan merupakan satu lembaga yang membuat undang-undang secara sendiri, tapi harus persetujuan pemerintah. Idealnya di dalam prinsip trias politika itu adalah DPR pembuat undang-undang, kemudian pemerintah pelaksana undang-undang, kemudian ada penegakan hukum. Tapi sekarang ini di dalam sistem trias politika kita ini, politik masuk ke yudikatif, yudikatif kemana-mana, sehingga inilah yang menimbulkan persoalan. Ini mohon pikiran atau pendapatnya sehingga kami ke depan bisa memperbaiki, kalau bisa memperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah ada pandangan bahwa pasal yang dicantumkan dalam sebuah undang-undang itu tujuannya adalah sangat mulia, Prof. Romli, karena untuk memberikan efek jera. Tapi faktanya justru pasal yang kita terapkan dalam sebuah undang-undang ini menjadi alat negosiasi para penyidik, para penuntut, sehingga mereka itu kalau kamu tidak mau dihukum lama, maka kamu bisa kita menggunakan pasal ini, deliknya ini. Nah, oleh karena itu bagaimana mengatasi persoalan yang serius di dalam masa penegakan hukum di lapangan ini. Saya masih ingat diskusi yang keempat ini dengan Prof. Romli. Pernah kami disampaikan, konon katanya ada pendapat para guru besar, ini memprihatinkan bahwa hukum adalah bukan menjadi pahlawan lagi. Sekarang ini adalah ekonomi yang jadi pahlawan. Hukum akan mengawalnya dari belakang. Artinya bahwa ini sejalan dengan penjelasan pada waktu kuliah oleh Profesor adiknya Pak Frans Seda, yang mengatakan bahwa ini sebuah risiko yang sangat tinggi. Karena oligarki ini bisa mampu berupaya, oligarki bisa mengendalikan dengan cara apapun, masuk ke ranah manapun untuk membuat regulasi yang melindungi kepentingan-kepentingan oligarki ini. Nah, mohon ini bisa menjadi pencerahan kami agar ke depan insya Allah mudah-mudahan kami diberikan panjang umur bisa menegakkan aturan hukum sehingga korupsi ini bisa atasi, kalau memberantas tidak mungkin tapi minimal itu bisa dikurangi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.